maka di Desa Citaman terjadi penganugerahan nama Abah dan Ambu. Abah dan Ambu ini memiliki filosofi bagaimana memiliki kedekatan dengan masyarakat. Di mana proses kedekatan ini diikuti dengan hati. Maka dikenalah dengan Citaman jeung hatena, istilah bahasa Sunda, Citaman dan hatinya. Sebagaimana yang telah tadi Abah sampaikan, di Desa Citaman adanya One Family One Product. Di Desa Citaman ini sangat menonjol karena ketika di Kabupaten Bandung bahwa One Village One Product, tapi justru di Desa Citaman ini lebih terperinci lagi. One Family One Product. Ini yang membuat kita sangat menaruh harapan besar karena implementasi program-program dari pemerintah ini saya yakin bisa terwujud dengan cepat. Ini basreng ini lain dari yang lain karena mempunyai irisan yang tipis dan renyah, kerenyahannya hebat. Kenapa saya pakai brand Rasa Kabita? Karena saya berharap ada orang yang tertarik lah pengen mencoba gitu. Semoga lebih banyak dikenal lagi Surabi Nyemboan Nagreg, terus semakin berkah lah gitu. Harapannya bisa lebih maju, bisa buka cabang lagi. Mudah-mudahan nanti terutama di sini bisa lebih ramai lagi karena alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini untuk saya banyak manfaatnya. Ini namanya Saroja. Saroja N2 Store. N2 Store itu nama dari anak-anak mama aku, Novi sama Nova. Jadi N-nya ada 2. Dengan nama brandnya yaitu Rima Collection. Dan salah satunya adalah ini kerudung sekolah dan ada macam-macam lagi. Yang lainnya adalah pasmina atau segi 4 motif. Segi 4 polos dan yang lain-lainnya. Ini saya menyediakan kopi Glawas Heritage. Nah, itu bisa disebutin nggak apa artinya gitu, filosofinya? Filosofinya itu tuh jadi kopi yang terlahir dari Gedung Lawas. Oh, di mana? Ya, Gedung Lawas tuh di Jalan Nagreg Garut. Terima kasih kepada Kominfo melalui coach-coach yang memotivasi UMKM di Desa Citaman melalui adaptasi teknologi digital 4.0. Nah, alhamdulillah Desa Citaman selalu dalam bimbingan Kominfo. Terima kasih sekali lagi. Kominfo, Yes, UMKM, Luar Bandung Raya, Dua Cita, Dua Together. yes, yes, yes. Imah urang larapkeun pangeusina beulit ku simpai pamake sangkan teu udan tutuparon sok lenyepang bakal katingalin dilempaheun ayeuna ngalengka samping pangais ngajajabkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Heriana, Kepala Desa Citaman, desa yang berada di paling timur Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Saya didampingi di desa saya ini oleh istri saya, Ambu Laila Toibah. Assalamualaikum. Desa Citaman ini dimulai sejak zamannya Kerajaan Kendan, di mana pada waktu itu sejarah budaya Kerajaan Kendan melahirkan menyimpan yang namanya Desa Citaman sebagai titik sejarah lahirnya Sunda. Dan alhamdulillah saya bagian dari cucu dari pendiri Desa Citaman ini. Kakek saya kepala desa, bapak saya kepala desa, termasuk saya kepala desa. Pada dasarnya Desa Citaman ini dalam rangka menyusun strategi bagaimana kesejahteraan masyarakat itu melalui sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini tidak bisa diterapkan kepada hal-hal yang kekinian. Jadi di era masa hari ini, di antara fase kita dari mulai saya itu zaman jadul, tahun 2000 itu menginjak terhadap milenium, jadi kaum milenial yang datang. Dan hari ini adalah udah gen alfa. Jadi otomatis Desa Citaman harus bisa masuk ke tiga fase zaman ini. Akhirnya visi yang tadinya visi desa yang berafiliasi terhadap sektor pertanian, maka saya sadar untuk merubahnya. Visi Desa Citaman ketika visinya itu melalui sektor pertanian ini tidak bisa diandalkan lagi, karena pertanian pada hakikatnya di Desa Citaman khususnya teknologi yang menopang pertanian, teknologinya begitu-begitu tidak pernah ada peningkatan. Kemudian dalam sektor pasar, tingkat pertanian Desa Citaman tidak bisa mengikuti arus pasar itu sendiri. Pada akhirnya ketinggalan pasar. Fase ketiga bahwa Desa Citaman visi pertanian itu tidak bisa digunakan karena sektor perumahan sudah menggeser ke sektor pertanian yang ada di Desa Citaman. Sudah mulai yang habis ya? Habis. Yang paling fatal ada persoalan keempat, di mana generasi pertanian sudah tidak bisa lagi dilanjutkan karena arus informasi yang cukup masif masuk kepada pemikiran kaum milenial maupun kaum yang sekarang di zamannya ini, sehingga kami harus memutar otak bagaimana bahwa penyelenggaraan desa sekarang sebagai jadi landasan majunya Indonesia adalah desa. Pada hakikatnya Indonesia maju berdasar dari desa yang bisa maju, sehingga kami berpikir maka kami ubah desa itu menjadi desa wisata. Desa wisata tidak membunuh sektor pertanian, tidak juga membunuh sektor peternakan, dan desa wisata penuh dengan improvisasi, inovasi, kreativitas, dan cara berpikir kita bagaimana kekinian. Tetap berjalan ya? Tetap berjalan, sinergis. Maka di Desa Citaman terjadi penganugerahan nama Abah dan Ambu. Abah dan Ambu ini memiliki filosofi bagaimana memiliki kedekatan dengan masyarakat, di mana proses kedekatan ini diikuti dengan hati. Maka dikenalah dengan Citaman jeung hatena, istilah bahasa Sunda, Citaman dan hatinya. Jadi ketika menyelenggarakan itu harus dengan hati dan filosofi Abah dan Ambu. Filosofi Abah dan Ambu sebuah manajemen, bahwa manajemen Abah Ambu ini bisa diterapkan sebagai mengupas kekakuan, mengupas paradigma yang sekarang berpikir kaku. Jadi Abah dan Ambu ini memberikan ciri khas Desa Citaman agar masyarakat tetap bisa berkomunikasi tanpa ada sekat. Desa Citaman gerakan pertamanya saya sudah menjabat 2 tahun menjelang ke 3 tahun. Ada yang namanya One Family One Product. One Family One Product ini adalah sebuah gerakan di mana setiap kepala keluarga harus diwajibkan mengeluarkan 1 atau lebih produk. Gunanya bahwa Desa Citaman sebagai desa wisata mendeklarasikan sebagai desa wisata, di mana kelompok sadar wisatanya melalui gerakan One Family One Product. Sebagaimana yang telah tadi Abah sampaikan, di Desa Citaman adanya One Family One Product. Di sini hadir banyak, di sini sudah hadir semua. Perlu diketahui jumlah kakak
Desa Citaman terdiri dari sekitar 2.600. Nah, sekarang setelah adanya program One Family One Product, udah hampir sekitar 500 nih yang punya 500 yang punya produk bergabung untuk kami ya. Sebenarnya yang aktifnya sekitar 100-an yang aktif. Yang aktif paling yang konsisten di produknya ada 100 kan. Yang sudah punya NIB yang saya bimbing sekitar 60. Mungkin nanti ada peserta-peserta lain. Ya, kedepannya kami sedang memproses juga PIRT, label halal, mudah-mudahan secepatnya. Dan kedepannya juga kami akan selalu mengadakan pelatihan-pelatihan supaya UMKM itu to the next level gitu, bisa naik kelas sedikit-sedikit gitu. Yang asalnya cuma kemasan biasa, sekarang saya latih mungkin ada labelnya. Setelah ada labelnya mungkin mereka itu dulu cuma dikemas, cuma pakai apa ya, lampu lilin. Sekarang ada sealer. Nah, sekarang sesudah ada sealer mereka meningkatkan lagi, diterterakan labelnya, ada NIB-nya, ada alamatnya. Nah, itu saya bimbing juga. Dan kami tidak mensyaratkan bahwa UMKM ini harus ada produk unggulan. Yang terpenting sadar dulu bahwa produk ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Urusan nanti ada produk unggulan dan tidak, ini ada hukum alam. Ketika si masyarakatnya hanya bisa memproduksi 5 kilo, ternyata kami memesan 1 kuintal, artinya dia tidak bisa memenuhi pasar, maka kami hadir di 95 kilo. Lantas bagaimana cara membalikan modal tersebut? Maka kembalikan melalui produk. Dia sampai memenuhi 1 kuintal, artinya dia memiliki demand dan dia berkewajiban untuk supply. Jadi hukum-hukum demand dan supply inilah menjadi sebuah semangat gerakan One Family One Product yang ada di Desa Citaman. Dalam pemikiran kaum muda hari ini, daripada nyimpen hasil foto itu di sebuah HP, itu maka memorinya akan cepat habis. Maka bisa dia simpen di Instagram, Facebook atau apa. Nah, semakin banyak koleksi foto-foto itu, maka tinggal kasih judul, maka bisa berimbas terhadap perekonomian dirinya sendiri. Jadi ini adalah rumah kita. Maka terapkan potensinya. Untuk kita yang mengerti, pejamkan mata, bayangkan masyarakat kita. Kalau istilah bahasa Sunda tutup mata sok bayangkan. Jadi istilah Sunda tutup mata dan bayangkan kehidupan masyarakat kecil. Ribuan mata mengharapkan kita membuat cara, membuat gerakan-gerakan apa kita sangat dinanti. Maka kami wajib untuk membuat sebuah tuntunan, menuntut bagaimana perubahan itu terjadi, dan kemungkinan juga memberikan pencerahan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Setelah itu masyarakat memiliki keyakinan, maka lakoni bahwa pemimpin dengan hatena. Jadi pemimpin dengan hati mengurai jalan, pemimpin dengan hati memberikan penerangan. Jadi berikan cara, jangan salah guru nantinya, salah pintu masuk. Jadi berikan sebuah literasi, berikan sebuah urailah sebuah kebingungan masyarakat itu. Kira-kira Citaman ini ke depan bisa maju dan mandiri. Saya sangat mengapresiasi berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Diskop UKM Kabupaten Bandung, per tahun 2019 UMKM di Kabupaten Bandung terdapat 351.014 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung. Ini merupakan pelaku yang tercatat karena dia membuat sebuah izin. Jadi jumlah yang 351.000 ini saya yakin masih banyak yang belum terdaftar sebagai usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Bandung. Tentunya ini harapan kita bukan berarti terhadap jumlahnya, bukan terhadap
kuantitasnya, tapi kualitas. Pengusaha-usaha kreatif yang ada di rumah-rumah ini perlu dibina, dibesarkan. Bahkan saya melihat di Kabupaten Bandung dari 280 desa dan kelurahan di Desa Cetaman ini sangat menonjol. Karena ketika di Kabupaten Bandung bahwa one village, one product, tapi justru di Desa Cetaman ini lebih terperinci lagi. One family, one product. Ini yang membuat kita sangat menaruh harapan besar. Karena implementasi program-program dari pemerintah ini saya yakin bisa terwujud dengan cepat. Ekonomi kita akan terus bangkit dan ini menambah peningkatan PDRB khususnya Kabupaten Bandung dan umumnya Indonesia sendiri. Saya yakin keterpurukan pasca pandemi ini hanya dengan usaha kecil menengah, hanya dengan produktivitas dari keluarga, saya yakin akan bisa meningkatkan perekonomian nasional. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Tini. Saya mempunyai produk yaitu basreng renyah rasa kabita. Ini basreng ini lain dari yang lain karena mempunyai irisan yang tipis dan renyah, kerenyahannya hebat. Kenapa saya pakai brand rasa kabita? Karena saya berharap ada orang yang tertarik lah ingin mencoba gitu. Ibu ceritain lagi dari awal merintis usaha dari kapan? Ya, saya merintis usaha ini dari tahun 2017. Saya produksi dan anak saya yang di Jakarta yang memasarkan sampai saat ini. Awalnya dari menunggu waktu gitu karena saya jualan roti bakar sambil menunggu saya tercetus ide pembuatan keripik ini. Ibu terakhir boleh harapan Ibu ke depannya dengan produk basreng renyahnya, silakan harapannya. Saya punya harapan basreng ini bisa berkembang dan bisa dijual melalui online gitu. Nama saya Kiki Utari, produk saya Surabi Nyempod Nagreg. Oke, Ted, boleh diceritain nggak dari mulai ngerintis Surabi Gasbu ini dari kapan, terus prosesnya kayak gimana, boleh? Ini sejak tahun, masih baru sih, masih dari tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, kan Surabi ini memang banyak banget ya di Bandung Tatar Sunda ini. Nah, ciri khas dari Surabi Gasbu punya Teteh ini apa sih yang beda dari yang lain? Soalnya kan ini masih pembuatannya masih zaman dahulu, jadi kayak pakai kayu bakar gitu. Terus ininya berasnya beras asli. Terus boleh nggak diceritain varian-varian yang ada di Surabi Tetehnya apa aja? Variannya banyak, ada 11 rasa, ada telur oncom, ada oncom pedas, ada abon, terus ada sosis, ada yang manis, dari susu keju, susu coklat, pisang keju, sama abon. Oke. Terakhir, Teh, harapan buat ke depan dari usaha Surabi Gasbu ini apa harapannya? Semoga lebih banyak dikenal lagi Surabi Nyempod Nagreg, terus semakin berkah lah gitu. Kita kalau mau order gimana caranya, sampein aja. Kalau mau beli via WhatsApp atau via Instagram boleh diinfoin. Ada Instagramnya ada Surabi Nyempod Nagreg, WhatsApp juga ada, terus Facebook juga ada Surabi Nyempod Nagreg. Nama saya Maman Suratman, produk saya Sate Putra Mandiri. Kalau ngerintisnya baru 3 tahun, waktu itu ya intensnya kita waktu corona kemarin nyari buat tambah penghasilan. Saya belajar di salah seorang teman, makanya ngeberaniin diri buat buka usaha di bidang sate. Terus kalau boleh tahu ada rasa apa aja nih di satenya, boleh? Kalau variannya kita sate kambing, sate ayam, sama sate sapi. Ditambah juga untuk nama-nama lainnya kita ada ayam bakar, madu,
sama ayam goreng. Oke. Berarti kalau untuk waktu operasional sendiri gimana nih ya? Kalau waktu operasional kita dari jam 3 atau jam 4 sampai setengah 11 malam. Ini ya, boleh minta harapan dari A sendiri buat kedepannya seperti apa dari usaha? Harapannya bisa lebih maju, bisa buka cabang lagi. Mudah-mudahan nanti terutama di sini bisa lebih ramai lagi karena alhamdulillah dengan adanya acara seperti ini untuk saya banyak manfaatnya. Oke, boleh dipromoin kalau mau beli satenya bisa via WhatsApp ke nomor berapa atau Instagramnya atau tempatnya di mana boleh? Kalau mau beli sate Putra Mandiri itu ada 3 tempat, Pak. Yang pertama itu di Pamujaan di RW 12. Yang kedua itu kita buka cabang di RW 5 di Cibunar. Yang ketiga itu di Desa Bojong. Satu. Terus untuk pemesanan bisa lewat WhatsApp di 0857 9386 9839. Halo, nama aku Novia. Aku punya produk nih namanya Saroja. Saroja N2 Store. N2 Store itu N2 Store itu nama dari anak-anak mama aku, Novi sama Nova. Jadi N-nya ada 2. Terus teh dari awal ngerintisnya boleh tahu nggak dari tahun berapa? Awal ngerintisnya sih tahun 2021 ya. Karena efek dari pandemi jadi membantu ekonomi keluarga. Oke. Terus teh kalau misalnya ciri khas dari Saroja dan lain-lain apa sih ciri khasnya? Oh, ciri khasnya itu ada 2 rasa ya, manis sama asin. Nah, kalau yang manis itu lebih kayak ke rasa wijen, apa sih bukan wijen, cikur kayak gitu, kencur ya. Kalau yang manis lebih ke rasa wijen kayak gitu. Oke, betul. Terus teh kalau untuk produknya sendiri udah pernah dipasarin secara online belum atau masih sekitaran sini aja? Masih sekitaran sini saja sih kalau. Berarti harapan teteh ke depannya dari usaha Saroja ini apa sih teh harapannya? Bisa memasarkannya lebih luas juga dan ada yang menonjol lah dari produk Saroja ini. Oke. Boleh teh diinfoin kalau mau order atau mau beli bisa kemana atau mungkin ke WhatsApp-nya boleh? Boleh kalau mau order atau pesan partai besar atau partai kecil bisa ke nomor WhatsApp 089 650 12 1971. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmawati. Saya mau memperkenalkan produk saya yaitu di bidang fashion dengan nama brandnya yaitu Rima Collection, dan salah satunya adalah ini kerudung sekolah dan ada macam-macam lagi. Yang lainnya adalah pasmina atau segi 4 motif, segi 4 polos dan yang lain-lainnya. Terus Ibu kalau boleh tahu waktu merintis itu dari mulai kapan sih Bu? Kalau merintis dari tahun 2010. Ya. Ibu udah concern di fashion atau dulu sebelumnya pernah di kuliner atau kayak di craft atau udah langsung ke sini? Nggak pernah juga saya di kuliner, di sosis bakar yang gitu. Terus terjun ke dunia tekstil, jual beli kain gitu. Nah, sekarang juga masih cuman lebih fokus ke sini. Ya, lebih fokusnya ke produksi sekarang. Terus Ibu untuk pemasarannya sendiri sejauh ini masih di sekitar sini saja kah atau sudah mulai online? Saya ada yang nge-online-in gitu ya. Terus ada juga saya pesanan dari luar-luar pulau juga ada. Okay. Terus untuk kedepannya Ibu kan tadi saya tahunya usahanya itu lebih ke bikin pasmina. Apakah ada keinginan bikin kayak gamis atau pakai? Udah, saya gamis juga ada. Ada juga gamis-gamis sama baju anak. Saya udah ini. Oke, Ibu harapan ke depan dari usahanya silakan disampaikan seperti apa? Mudah-mudahan harapan ke depannya saya tambah maju, sukses, dan terutama jadi berkah. Bu, terakhir kalau misal mau pesan, mau order, caranya gimana? Bisa ke tempatnya di mana atau mungkin via Instagram atau WhatsApp-nya boleh disampaikan? Kalau mau ke tempat sendiri boleh, yaitu di Perumahan Rahayu Regensi RT 1 RW 15 Desa Citaman begitu. Terus kalau untuk PA-nya sendiri yaitu di
081990090399. Perkenalkan, nama saya Rafiq Marwan, saya sebagai bartender di Cafe Gelawas. Kalau perbedaan di sini, hampir semua kafe kopi shop tuh menyajikan produk yang sama kayak espresso, terus V60, terus kayak manual brew yang lain gitu. Cuman di sini saya menyediakan kopi Gelawas Heritage. Nah, itu bisa disebutin nggak apa artinya gitu, filosofinya? Filosofinya itu tuh jadi kopi yang terlahir dari Gedung Lawas. Oh, di mana? Ya, Gedung Lawas tuh di Jalan Nagreg Garut, Desa Berarti Citaman. filosofinya karena kopi itu Ya. terbuat dari bangunan heritage ya? Iya, heritage. Di daerah sini, oke. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya dari segi variannya sendiri nih, Iya. dari kopi A ini ada apa aja? Variannya ada 2 yang saya sering pakai. Yang satu house blend, yaitu campuran dari Arabica sama Robusta. Itu khususnya dibuat espresso. Sama kalau misalkan buat manual brew kayak V60, terus khususnya V60 ya, pakai Arabica. Oke, terus kalau jam operasional sendiri nih, ini bukanya dari jam berapa, terus setiap hari atau kayak gimana? Biasanya saya kalau bekerja sih mulainya dari jam 3 sampai jam 11 malam. Ya, gitu. Berarti nerimanya dine-in aja atau take away juga? Sebenarnya bisa dine in sama take away gitu. Ya, bisa fleksibel. Boleh diinfoin harapan kedepannya dari usaha ini seperti apa harapannya? Ya, harapan saya sih karena saya suka gitu ya belajar tentang kopi, harapannya budaya kopi di Citaman khususnya berkembang kayak gitu. Ya. Ya, ada. Oke, terakhir, kalau misalnya mau order, bisa kemana, ke tempat yang kemana, Ya. atau bisa online atau WhatsApp, sebutin aja nomor WhatsApp. Oh iya, kalau misalkan mau order lewat sosial media khususnya Instagram, bisa di Gedung.Lawas. Terima kasih kepada Kominfo melalui coach-coach yang memotivasi UMKM di Desa Citaman melalui adaptasi teknologi digital 4.0. Nah, alhamdulillah Desa Citaman selalu dalam bimbingan Kominfo. Terima kasih sekali lagi. Kominfo, Yes, UMKM, go online. Bandung Raya. Go digital, go together. Yes, yes, yes.